mengancam kelestarian yaki dan hewan-hewan liar lainnya itu karena konsumsi yang berlebihan tadi ya, terutama juga menjelang hari raya ini ya. Kalau memang kita mau cari rasa daging ayam, kenapa tidak makan daging ayam? Nah, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini kita akan membahas satu tema karena kita memasuki suasana hari raya. Yang hari raya yang ditunggu-tunggu, apalagi kalau di Manado sudah berasa itu dari bulan masuk bulan berber. Itu pasti sudah terasa itu hari rayanya. Lagu-lagu sudah mulai banyak. Nah, iya, betul sekali. Kemacetan terjadi. Nah, ini kan pasti kalau misalkan bicara soal hari raya identik dengan perayaan besar, makan-makan gitu. Termasuk juga konsumsi daging nih. Iya. Utamanya. Karena kalau sudah bicara soal perayaan, konsumsi melimpah. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, kita ini sudah bijak atau belum nih untuk memilih dan mengkonsumsi makanan khususnya daging. Nah, di saat ini kita sudah kehadiran 2 orang narasumber dari program Selamatkan Yaki, dan tentunya kita akan membahas bagaimana merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa kita lupa untuk keseimbangan ekosistem yang ada di Sulawesi Utara. Apa hubungannya gitu. Nah, mungkin perkenalkan diri dulu masing-masing, silakan. Iya. Kenalkan ya, nama saya Purnama Nainggolan. Saya staf di program Selamatkan Yaki sebagai koordinator edukasi untuk saat ini. Jadi jadi saya dan teman-teman bergerak untuk mengupayakan berbagai metode dalam mengajak masyarakat Sulut peduli. Jadi dengan berbagai program-program edukasi yang mengena dan juga tentunya bersahabat. Oke. Baik, silakan Kak April. Halo, nama saya Aprilia Balandatu. Saya sebagai asisten edukasi di program Selamatkan Yaki, satu tim dengan Ibu Purnama Nainggolan. Oke, jadi Kak Pur dan Kak Aprilia ini Partner. Saya panggil Kak ini boleh kan? Boleh. Boleh. Saya dipanggil Oma aja. Oh, ini berarti kalau di waktu seperti ini biasanya persiapan Natal Tahun Baru saat ini ngapain aja nih? Di pekerjaan ya. Ah, iya. Atau di rumah. Di rumah boleh. Di rumah ya seperti biasa, masih untuk mempersiapkan beli cookies. Karena saya nggak tahu bikin kue, beli sama April yang tahu bikin kue. Ini tepatan ada kue juga dari Wish Prime, boleh sambil ngobrol sambil nikmati kue ya. Paling ya persiapan normalnya, tapi nggak terlalu yang ngoyo-ngoyo banget lah, lebih kepada ya normal aja sih sebenarnya, karena kan perayaan begini bukan tipikal yang harus jor-joran atau berlebihan. Ya memang ada sedikit ornamen di rumah udah, dan sedikit lagu rohani lagu Natal yang berdenting dengan musiknya di pohon Natal ya. Udah cukup lah, penting kesiapan hati aja kali ya. Kesiapan hati. Nah, Kak April gimana? Sama ya kurang lebih? Kurang lebih sama, cuma bedanya kalau Kak Purnama tidak membuat kue, kalau saya sudah mempersiapkan kue Natal untuk menyambut tamu-tamu. Wajib itu ya? Wajib. Saya akan pergi ke dia saja makan. Oke, orang-orang di rumah juga yang nonton mungkin sementara sibuk untuk mempersiapkan hari raya begini. Nah, Kak, ini kan kita bicara soal bagaimana bijak untuk memilih dan mengkonsumsi daging. Nah, ini hubungannya dengan program Selamatkan Yaki. Kenapa Kak Pur sama Kak Aprilia dan tim itu begitu peduli dengan bagaimana kita merayakan hari raya, tapi harus bijak juga untuk tetap mengingat bagaimana menjaga keseimbangan atau ekosistem di Sulut. Iya, karena Selamatkan Yaki itu beroperasi penuh tahun 2011 ya, walaupun sebelum tahun 2011 Selamatkan Yaki juga sudah eksis dengan penelitian seperti itu, dan di dalam eksistensinya Selamatkan Yaki yakin sekali bahwa perlu perubahan perilaku. Jadi ada survei yang menunjukkan bahwa dalam 40 tahun terakhir Yaki sudah berkurang 80% seperti itu, dan Selamatkan Yaki fokus pada akhirnya bekerja bagaimana supaya menyelamatkan Yaki pada habitat yang sehat ya. Jadi jumlah angka yang sehat dan habitat yang sehat, jadi dia pintu masuk untuk kita kemudian peduli kepada Yaki dan satwa liar lainnya yang terancam punah dan dilindungi seperti itu. Nah, jadi
kita tahu bahwa tidak semua orang ke hutan, tetapi mungkin banyak orang yang makan daging, Iya. daging satwa liar. Nah, jadi dan juga dari penelitian-penelitian yang terlihat itu menunjukkan bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru tingkat permintaan terhadap daging satwa liar itu naik tajam. Meningkat. Di pasar-pasar tradisional ya, Iya. di pasar-pasar tradisional. Jadi ini membuat kita kemudian berpikir ya, apa strategi yang bisa kita lakukan untuk menyentuh hati masyarakat Sulut untuk kemudian mereka mau peduli dengan cara tidak mengkonsumsi daging yang terancam punah dan dilindungi. Memang namanya juga perubahan perilaku, tentu tidak mudah dilakukan, makanya Selamat Yaki sampai hari ini terus melakukan berbagai upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat, membuka fakta-fakta yang terjadi supaya ada terbentuk lahirnya kepedulian di dalam diri masyarakat, dan itu kemudian juga menular menjadi sebuah kekuatan bersama seperti itu. Jadi relasinya tentu saja karena kondisi satwa liar kita di Sulawesi Utara itu sudah terancam punah, yakin seperti babi rusa ya, anoa, maleo, tembung itu masih dijual, khusus kerdil itu dijual kami temukan di pasar-pasar yang ada di Motoling, di Pasar-pasar Pasar ekstrim baru, gitu ya. jadi mereka masih menjual. Nah tentu tidak mudah untuk mengatakan jangan jual ya, jangan makan. Tentu ada hukum supply demand. Orang tidak akan Tidak akan menjual. kalau tidak ada permintaan kan begitu. Jadi berarti di sini kan hukum itu terjadi. Nah makanya kita perlu menyentuh semua pihak, baik yang menjualnya, baik yang berburunya, baik yang memakannya. Itu juga kita sentuh dengan harapan mereka tahu bahwa ini sudah dilindungi, dan kenapa kita peduli, karena kalau kita makan terus menerus tentunya akan terjadi ketidakseimbangan. Makanya di momen hari Natal, karena ini adalah momen yang paling tinggi untuk juga salah satunya selain pengucapan Paskah, ini juga salah satu yang paling tinggi dalam orang akan makan daging dan daging satwa liar juga. Nah maka kami menghimbau, ayo bijak seperti itu kira-kira. Oke. Nah, apakah ini mungkin juga salah satu mungkin kalau kakak-kakak kan ini sering ketemu dengan masyarakat langsung ya, mendengar bagaimana respon mereka ya ketika diberi edukasi. Karena mungkin kelangkaan atau mahalnya daging B2 nih, daging babi yang jadi kalau misalkan paling utama, paling yang dicari begitu. Nah kalau apakah itu sering jadi alasan begitu? Kalau menurut kakak-kakak ini, alasan untuk kemudian beralih ke satwa liar. Ke satwa liar. Atau mungkin sudah terbawa kebiasaan dari budaya dari dulu. Kalau kita ke pasar ya perlu, kemarinnya kita turun ke Motoling, ke Langowan, ke Tompasok Baru. Memang pada akhirnya babi hutan itu opsi ya. Jadi opsi. Mereka bilang, oh ini jual dulu. Makanya naik ya. Kami sih belum ke sana beberapa waktu terakhir ini. Bulan ini dan 2 bulan kemarin belum, tapi terakhir itu kita ke sana sebelum Agustus kali ya. Kita ke pasar dan itu memang akhirnya babi hutan menjadi sasaran mereka dan harganya naik juga karena opsinya jadinya ke daging babi hutan seperti itu. Ya walaupun daging babi hutan belum dilindungi. Iya. Tetapi juga ya kalau konsumsi berlebihan dan juga ada informasi juga kalau babi hutan juga kemarin terkena ya. Yes. Terkena virus ASF. Virus itu juga mengenai babi hutan, dan ada babi hutan juga yang mati di pinggiran Taman Nasional Bogandani Wartabone. Jadi virus dari babi domestik itu juga mengenai babi hutan gitu. Itu juga ada dari mitra yang melaporkannya, dari kantor pemerintah yang dari kantor Balai Taman Nasional Bunaken yang menemukan itu. Jadi ini juga menjadi perhatian tentunya juga pemerintah ya, apalagi yang berwenang untuk wilayah-wilayah tersebut. Nah, Kak April mungkin juga boleh share ya, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan dan melihat dari tahun ke tahun
sudah turun langsung ke masyarakat, edukasi, sudah kemana saja dari program Selamatkan Yaki ini, dan bagaimana masyarakat penerimaannya begitu. Silakan Kak. Oke. Baik, jadi kalau program Selamatkan Yaki ini berupaya untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak sekolah, anak-anak muda, terus juga ke masyarakat yang ada di desa. Kami juga tetap ke pemerintahan atau ke stakeholder. Kami juga ke pasar-pasar tradisional, dan yang kami lakukan adalah kami mengajak, menghimbau, memberikan informasi, memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga satwa liar di habitat aslinya atau di alam. Jadi kami terus menyampaikan fakta-fakta kenapa harus dilindungi, karena salah satunya sudah terancam dan dilindungi. Dan ya macam-macam orang yang kami temui, macam-macam reaksi juga. Ada yang komplain, tapi ada juga yang menerima, ada juga yang sharing terkait dengan kondisi-kondisi yang mereka hadapi, ada yang juga memberikan informasi pernah bertemu dengan Yaki atau pernah bertemu dengan babi hutan di hutan, seperti itu. Jadi banyak sekali reaksi-reaksi, salah satunya yaitu mereka menerima, bahkan ada juga yang memberikan informasi, oh pernah lihat Yaki di sini, pernah lihat burung taun di sini. Jadi memang sangat beragam informasi yang kami terima dari masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Nah, berarti mungkin ada yang menerima, ada juga yang tidak ya. Yes. Nah, Ada yang berkeluh kesah. Mungkin mereka kadang menganggap juga hewan-hewan itu sebagai hama mungkin ya, yang mengganggu begitu. Atau ada cerita-cerita menarik dari masyarakat yang menyaksikan langsung, atau seperti apa tantangan-tantangan yang dihadapi di sana? Iya, ya jadi salah satunya kami pernah ke pasar yang di Kawangkoan. Jadi pasar Kawangkoan kami pernah ke sana, dan ada masyarakat Tanah Wangko, dan ada juga masyarakat yang datang cerita ke kami bahwa Yaki itu jadi hama karena dia sering merusak hasil panen. Jadi ketika tanam jagung, Yaki datang makan jagungnya, dan dia merasa bahwa itu sangat merugikan. Harus itu dibasmi iya, begitu. dia merasa bahwa itu perlu dibasmi. Dia merasa bahwa ini sudah sangat merugikan. Kalau gagal panen, nanti siapa yang bertanggung jawab ke dia, karena dia rasa secara material sangat rugi. Dan kami memang kalau dari kami Selamatkan Yaki, kami selalu menghimbau bahwa ketika ditemukan kasus seperti itu, tolong Yakinya jangan diapa-apain. Jadi kalau boleh diusir saja, dibuat suara-suara sehingga Yaki itu akan kembali akan menjauh dari area perkebunan. Dan juga kami juga selalu menyampaikan bahwa kembali lagi sebagai manusia untuk berpikir, kenapa sih Yaki ini kan hidupnya itu, satwa liar itu hidupnya di dalam hutan, kok kenapa bisa ke area kebun Bapak Ibu? Apakah memang dulu itu adalah hutan dan digarap menjadi kebun, atau memang ternyata memang Yaki misalnya di hutan itu sudah tidak sehat dan dia ke area perkebunan karena sudah tidak tersedia stok makanan di hutan, seperti itu. Jadi kami berusaha untuk menyampaikan secara halus, menyampaikan secara baik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima dan bisa berdamai dengan keadaan, seperti itu. Jadi kadang manusia menganggap Yaki yang Itu. mengambil ya, yang Iya. merampas, padahal kadang manusia Iya. tidak sadar kalau kita sudah merampas Tempat, tempat cari makan Iya. untuk Yaki, habitat tempat mereka habitat kan, mereka. ekosistem mereka sudah Ekosistem. kita ambil. Jadi di sini memang perlu sekali teknik berkomunikasi yang mumpuni ya, kesabaran, menjelaskan, karena Selamatkan Yaki bukanlah lembaga yang menghukum juga. Kami cuma bergerak di bidang penyedartahuan, edukasi, penelitian, seperti itu ya. Jadi tidak ada kekuatan hukum juga buat kami, dan kami juga tidak menghukum Anda gitu Marah-marah ya. juga tidak Iya, diterima. jadinya di sini kita cuma coba membuka cara berpikir mereka saja. Dulu kira-kira masuk nggak Pak? Nah dulu kira-kira kondisi hutannya bagaimana? Jadi kita kayak membuka kembali mungkin pengalaman mereka waktu kecil. Oh ya sih, dulu memang masih bahutan. Oh ya, jadi kalau gitu kira-kira
ya siapa yang kasihan Siapa di yang sini. ambil? Jadi ya yakinya satu-satu itu yang sedang terancam sebenarnya, atau juga ada aktivitas-aktivitas mungkin yang merusak hutan sehingga mereka sudah tidak punya tempat lagi di sana, terancam di sana. Intinya kan bahwa yaki itu juga ciptaan Tuhan yang butuh tempat, sama seperti kita. Jadi kita membuka sederhana-sederhana cara berpikirnya, kalau Bapak disuruh pindah ke hutan, Bapak mau ndak? Atau terusir dari lingkungan Dari tinggal pemukiman. gitu. Nah, sama kayak orang memelihara, kita juga bilang jangan dipelihara karena bukan situ tempatnya. Jadi memang cara-cara berpikir yang sederhana itu akan lebih membuka kepedulian mereka. Makanya kenapa juga Selamatan Yaki beberapa tahun terakhir ini Together We Will Save the Yaki, bersama-sama kita menyelamatkan Yaki, menjadi Yaki Saver, proud to be Yaki Saver seperti itu, ataupun juga bikin Sulut bangganya hendak berburu, menjual, memakan, pelihara. Kita bangun rasa kebanggaan gitu. Kalau kita bangga sama Yaki, pasti kita akan peduli sama Yaki. Maka itu akan juga membangun kepedulian bagi satwa-satwa liar lain yang juga terancam punah gitu. Yaki itu cuma ada di Sulut loh. Selalu kita bilang nggak bosan-bosan ya. Bilang, cuma ada di sini. Nggak ada tempat lain monyet Yaki itu. Dia ganteng lagi, kalau ibaratnya kalau cowok tuh ganteng, kebayangnya dia perkasa, dia cakep, dia cuma ada di sini. Nah kalau dia punah dia ikon kita sebenarnya, dia ikon Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Jadi kenapa kita nggak bangga? Ayo bangga sama Yaki. Nah, ini juga memang perlu menjadi kebanggaan bersama ya. Ya karena Sulut itu unik karena banyak mayoritas warganya Kristen ya. Memakan hampir tidak ada pantangan kan untuk memakan. Jadi memang ya kebanggaan itu mungkin yang bisa meminimalisir selera lidah kita gitu kan. Makanya peran-peran tokoh agama, peran-peran gereja, tokoh-tokoh masyarakat juga tentunya sangat kita butuhkan. Peran media seperti Tribun yang always forever and ever nge-support kita gitu. Bahkan kemarin dapat piagam penghargaan juga dari kita di Mantos ya waktu kita bikin festival lingkungan, karena Tribun juga salah satu media yang sangat mensupport. Nah itu luar biasa gitu. Butuh dukungan dari berbagai pihak begitu ya tentunya, Iya. supaya ini gerakan yang bisa dilakukan semua orang Iya. juga. Biar lebih powerful kan, Lebih daripada powerful. Selamatan Yaki cuma berapa 8 orang nggak mampu ya. Mulut kita terbatas, tenaga kita terbatas, dana kita terbatas, semua energi kita terbatas, tapi dengan gerakan bersama pasti keren lah ya. Pasti luar biasa ya dampaknya. Begitu. Mm-mm. Nah, jadi mungkin bisa diedukasi nih kita sendiri di sini. Apa sih sebenarnya pentingnya Yaki atau hewan-hewan liar lainnya untuk menjaga ekosistem, untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Sulut terutama. Oke, baik. Kalau yang kami lakukan adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa Yaki itu sangat berperan penting di alam atau di ekosistem kita. Kenapa dibilang Yaki itu berpengaruh penting? Karena sesuai yang kami tahu bahwa Yaki itu adalah salah satu hewan yang unik. Kenapa unik? Karena Yaki itu biasa memakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian yang biasanya itu akan dia kumpulkan di kantong pipi. Jadi dia akan kumpulkan di kantong pipi. Nanti seiring dia berjalan, dia akan mengeluarkannya sehingga akan tumbuh benih-benih pohon sehingga Yang baru. nanti pohon Bikin itu hutan jadi ya lebat. jadi lebat. Makanya sering dibilang Yaki itu petani ulung. Karena kalau sebagai manusia kan kalau misalnya orang kita ke hutan atau kita ke gunung untuk menanam pohon paling terbatas 5 atau 10 bibit pohon yang bisa kita tanam. Karena Akan tetapi kita naikin bukit toh. ya, tapi kalau jatuh. Cuma di beberapa titik begitu ya. ya, tapi kalau Yaki kan dia berjalan jauh masuk ke hutan sehingga Lebih hutan lincah kita, begitu ya. Ya, lebih lincah. Kita terbatas. Ya, Cetak terbatas. sehingga Yaki bisa menyebar benih ke hutan yang paling dalam sehingga hutan itu bisa subur, banyak pepohonan. Jadi makanya itu salah satu peran Yaki di hutan atau di alam kita sehingga bisa menjaga ekosistem ini tetap pada kondisi yang baik seperti itu. Kalau dari kondisi populasi Yaki di Sulut ini sebenarnya keadaannya sekarang seperti apa sih, Kak? Kalau data terakhir itu ada 5.000 Yaki ya. Itu sekitar 3.000 di Cagar Alam Tangkoko dan 2.000 itu ada di luar
cagar alam Tangkoko begitu. Tapi memang tidak mudah untuk belum ada penelitian terbaru untuk menentukan jumlah terupdate, karena itu tentu butuh effort yang kuat ya, tenaga dan mau membidik semua itu agak belum gak gampang. Tapi kira-kira prediksi terakhir dalam penelitian seperti itu. Tapi kami juga tahun lalu mengadakan kamera trap untuk melihat beberapa titik di mana masih ada yaki gitu. Jadi kamera trap walaupun datanya masih diolah, jadi belum tahu di mana-mana masih ada, apakah sudah tidak ada, terdetek nggak lewat kamera trap. Itu juga nanti bisa menunjukkan ada area jelajah yaki masih ada nggak di sini, tapi tidak bisa menentukan jumlah yaki. Karena kan kalau di Tangkoko mungkin agak bisa, cagar alam Tangkoko Saudara bisa ditentukan ya, karena ada peneliti di situ, ada BKSDA di situ. Tapi kalau di kampung, di Minsel, di Minahasa, di Bolmong, itu kan agak luas sekali ya. Terpantau, ya. Termantaunya itu gimana ya gitu. Memang, tapi memang pasti dia terancam punah dan masih butuh sekali effort kita. Dan kalau kita turun ke lapangan, pasti mereka juga bilang, oh dulu banyak, sekarang udah nggak ada, udah jarang terlihat gitu. Sekarang dulu waktu kita kecil, oh masih jaga lewat-lewat di kebun, sekarang kemang memang nggak ada gitu. Jadi itu bisa jadi indikator. Jadi kan Pak gimana, masih mau makan atau seperti apa gitu. Jadi mereka sendiri yang peduli, mereka terbentuk sendiri pemikirannya begitu. Jadi kita juga bilang jangan cuma yaki, juga tembung juga sudah terancam masuk dalam daftar yang terancam. Tetapi kita masih melihat tembung juga dijual cukup banyak di Minsel. Nah, di sini kita kolaborasi sama juga pemerintah. Pak Bupati kaget sekali ketika mengetahui data-data tentang semua perdagangan satwa liar, daging satwa liar di pasar, dan beliau juga sangat support ya Pak Franky Doni Wongkar, sangat support. Kita punya deklarasi bersama di Minsel, punya deklarasi bersama dengan pemerintah Minahasa, punya deklarasi bersama dengan pemerintah Sulut. Karena ini yuk kita bangun gitu pemahaman ini bersama-sama dan bergerak bersama-sama seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang dikatakan ini pelestarian yaki dan hewan-hewan liar lainnya itu karena konsumsi yang berlebihan tadi ya, terutama juga yang menjelang hari raya ini ya. Iya, karena memang survei oleh Selamatkan Yaki, oleh lembaga-lembaga lain ya, FAO ataupun mungkin ada teman juga yang melakukan survei-survei lain, banyak ya peneliti-peneliti melakukan, memang trennya itu naik di bulan-bulan perayaan agama Kristen. Itu memang sangat jelas, makanya maaf, tahun lalu kami juga diajak sama BKSDA ya untuk melakukan patroli. Jadi luar biasa memang, kita juga lihat stakeholder dari pemerintah juga, yang unsur pemerintah luar biasa juga untuk melibatkan kita, dan itu sangat kolaborasi yang indah juga gitu. Dan kami tentunya nggak bisa lepas dari kemitraan itu juga gitu. Baik. Nah, kakak ini berarti kurang lebih sudah berapa tahun berjalan untuk menggerakkan atau mengedukasi masyarakat kira-kira? SC ya. Iya. Sebenarnya SC itu 2007 dia sudah berdiri, tapi masih dalam bentuk riset ya, penelitian. Tetapi beroperasi penuh tahun 2011. Jadi kok sampai sekarang 2024 berapa tahun? 13 tahunan ya. Tapi belum cukup ternyata ya. Karena kami masih menemukan yaki dijual di Minsel tahun masih ini ada di Motoling. Tapi kalau misalkan melihat dari tahun ke tahun, kira-kira menurut kakak-kakak apakah dari kiat-kiat atau apa yang sudah dilakukan, apakah ada perubahan sikap dari masyarakat terkait atau pemahaman mereka tentang bagaimana harus kepedulian terhadap hewan-hewan yang satwa-satwa yang dilindungi ini, bahwa untuk tidak dikonsumsi atau tidak diperjualbelikan lagi. Gimana menurut Kak April? Yes, jadi kalau saya secara pribadi, saya melihat bahwa kalau untuk sekarang ini sudah banyak orang tahu bahwa salah satunya yaki sudah dilindungi. Jadi kalau apa yang kami ketahui adalah masyarakat sudah teredukasi, apalagi kan sekarang sudah lewat banyak jalur nih, sudah ke pasar, sudah ke sekolah, sudah di radio juga sudah, terus di iklan-iklan juga sudah. Jadi sudah banyak yang teredukasi, dan ketika di pasar pun dari yang data yang kami miliki dari hasil penelitian adalah
sudah banyak satwa-satwa yang kami temukan sebelumnya, misalnya yaki ditemukan di ada tomohon, sekarang sudah tidak lagi menjual. Terus biasa di tomohon di waktu yang lalu masih menemukan kuskus, tapi kalau sekarang kita ke sana sudah, puji Tuhan, sudah tidak menemukan lagi kuskus di sana. Jadi menurut kami sudah ada perubahan, dan karena sudah menyentuh juga para pedagang juga, jadi saya rasa ketika pun ke sana pasti sudah banyak yang tahu bahwa beberapa jenis satwa liar termasuk yaki, rangkong, tarsius seperti itu sudah tidak boleh lagi dijual, sehingga mereka sudah bisa memilih satwa-satwa mana yang dijual, yang bisa dijual dan tidak bisa dijual. Sudah berani bersikap ya. Ya, Jadi betul. kayak kemarin kita ke Kawangkoan, mereka bilang, aduh no bu, yang hijau bawah kan suka ada yang tawarkan kan, tapi gak berani tuh orang, kan terus tahu itu dilindungi katanya. oke. Daripada untung sekian sedikit lagi, kalau nanti jadinya Dapat angka. iya, apalagi kok ada pengalaman mereka atau teman mereka pernah ditangkap. Nah itu mereka langsung, aduh nggak mau. Jadi kalau kita bisa menangkap suatu hal yang positif, bahwa mereka udah berani menolak, nggak karena sekian rupiah kita mau menjual ini. Ataupun si Oma yang di Motolengnya April menjadi temannya, bestinya April, sekarang si Oma itu dia bilang, ini justru terakhir kali kita jual ini, karena dia depan mata kita ya, dia menjual tembung dan yaki ya. Tapi kita nggak menjauhi, kita justru duduk dengan dia, ngobrol dari mana dapatnya, kenapa masih mau jual itu. Nah seperti, jadi bilang ini justru terakhir kali kita mau jual ini, dia bilang. Kita seperti itulah. Jadi memang mereka sendiri yang akhirnya berani untuk menentukan pilihan. Gitu loh. Kita hanya menyampaikan fakta, mengajak, bersahabat dengan mereka. Makanya kita menyebut pedagang sahabat alam. Nggak, kita bekerja dengan di Langon dan pasar-pasar, kita Kawangkoan, Tomohon, Langon, Motoling, Tompaso, itu sudah terjangkau oleh kita dan sudah punya deklarasi bersama dengan mereka. Jadi itu yang kita harapkan, ya kita menyentuh pasar juga. Makanya di momen Natal ini kita menyentuh tokoh agama, kita menyentuh umat Kristen nih, gitu. Jadi semua inilah di pemerintah juga kita bikin semuanya lah, media juga, pokoknya overall. Oke. Nah, kalau dari upaya dari pemerintah nih untuk menjaga agar supaya masyarakat tidak lagi menjual, itu seperti tadi Kak Pur cerita kalau masyarakat yang sudah lihat langsung temannya ditangkap, itu pasti ternyata punya efek, membuat efek jera begitu ya, sudah tidak mau menjual. Apa menurut Kak Pur, bagaimana dari pemerintah sendiri, apakah harus lagi lebih ditingkatkan atau mungkin ada kiat-kiat yang bisa kira-kira dilakukan oleh pemerintah agar supaya lebih tepat tindakan-tindakan yang dilakukan? Pemerintah pun tampaknya berhati-hati ya, berhati-hati, karena ini kan bersentuhan sama kebudayaan, pola hidup yang sudah ada. Walaupun sekarang ini juga berhubungan dengan bisnis, karena bisnisnya cukup besar. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa satu hari perputaran uang untuk perdagangan satwa liar itu 1 miliar lebih di Sulawesi Utara. Jadi ini bukan lagi sekedar kebutuhan seperti zaman dahulu dari kebun bawa di kampung makan, tapi ini ada bisnis yang Sudah besar. kebutuhan bisnis, karena ada cuan di situ. Ya, ada cuan. Jadi memang di sini pemerintah kami percaya bahwa juga sangat hati-hati dan juga sangat ingin concern, walaupun memang tantangannya besar. Itulah sebabnya kenapa kami juga berkolaborasi dengan pihak-pihak kayak Gakum ya, penegakan hukum dari kementerian dan juga BKSDA dan juga pemerintah provinsi, dinas pertanian, dinas kehutanan gitu. Jadi bersama-sama untuk kira-kira melakukan bagian-bagian kita seperti yang kita bisa gitu. Ada Gakum ya, kalau di dengan tambah ada penegakan hukum, jadi segala hal yang masuk ranah hukum juga itu menjadi bagian mereka gitu. Jadi memang aturan yang terbaru ya, ada aturannya itu hari kan PP-nya itu 5 tahun penjara, denda 100 juta, tapi yang terbaru tuh lebih tinggi lagi. Tahun 2024 bulan Oktober kalau nggak salah, DPR mengetuk sebuah aturan baru untuk yang berhubungan dengan hal ini, dan itu hukumannya lebih berat lagi. Hukumannya lebih berat lagi terhadap perdagangan atau hal yang berhubungan dengan perdagangan satwa liar. Itu lebih berat lagi dari lalu yang cuma 5 tahun penjara dan 100 juta. Mungkin orang pikir terlalu ringan itu ya kan, jadi ini lebih berat Anggap lagi. remeh begitu ya. Jadi lebih tinggi lagi hukumannya dan lebih spesifik lagi. Jadi memang itu buat bagi dunia
penegakan hukum tentunya lebih positif. Nah, di sini juga kita akhirnya kita menantang juga lebih sosialisasi lagi gitu. Betul. Harus supaya orang tahu ya, karena tadi ya supaya masyarakat tahu dan lebih aware gitu, Lebih ya. peka lagi. Lebih peka. Ada loh sanksi hukumnya, gitu, bukan cuma sanksi moral ya. Kayak tadi saya ngobrol sama Pak John Manampiring, Ketua Bamak Sulut, dia bilang harusnya ada rasa peduli juga. Itu kan ciptaan Tuhan seperti itu. Atau tadi saya ngomong juga dengan Pak Sekum KGPM juga, dia bilang boleh juga ganti dengan tahu tempe, bumbu RW. Tahu tempe bumbu RW. Karena lebih sehat juga katanya daripada kata daging hutan gitu, yang daging hutan yang panas kan. Jadi lebih sehat juga makan ikan laut, ayam katanya, ataupun tahu tempe. Jadi itu juga bagus buat orang itu katanya. Seperti itu. Nah, terakhir nih Kak, mungkin apa ya langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat bagaimana untuk meningkatkan kepedulian terhadap untuk menyelamatkan satwa-satwa yang dilindungi agar supaya tidak lagi mengkonsumsi secara berlebihan atau tidak lagi mengkonsumsi begitu. Apa ya trik-trik untuk merayakan Natal atau merayakan hari raya tanpa harus kehilangan semarak hari raya, tapi dan sampai harus kalau nggak ada menjaga. daging merasa nggak semarak gitu, Iya, kalau nggak ada gitu. daging, nggak ada daging hutan nggak ya. hari raya ini. Gimana April dulu. tips-tipsnya gitu? Oke, kalau dari kami mengajak masyarakat untuk mengganti bahan baku olahan daging satwa liar dengan daging-daging yang lebih ramah lingkungan. Karena yang kami temui adalah kalau di zaman dulu ketika bilang RW itu identik dengan daging anjing, mohon maaf. Tapi kalau sekarang kan ternyata olahan bumbu RW itu sudah banyak. Jadi bisa diganti dengan tuna, bisa diganti dengan tahu tempe seperti tadi Kak Pur bilang. Ayam. Ya, bisa di ayam, bisa jadi bebek, dan Mungkin itu lepas sih lebih mau bikin ikan teri ya. Saya belum pernah ikan teri Pakai bumbu bumbu RW. RW. Teri Medan Unik misalnya. lagi. Enak Kak, enak orang kali. Saya jadi Belum pernah terpikir. ada yang Belum pernah kepikiran. teri Medan bumbu RW. Yes. Saya yakin enak gitu. Jadi lapar. Apalagi belum makan siang nih. Sekalian Iya. ini masih ada kue, jangan lupa boleh sambil makan. Ini Ini ada dari mana? Dari Wish Prime dari ya? Wish Prime Oke, Hotel. nanti dirasa. Ini kan juga salah satu menyemarakan hari raya Iya, ya iya, Kak. betul Tidak harus sekali. daging-daging melulu. Benar, saya Iya. makannya. Silakan Kak April Iya, sambil terima makan. kasih. Ambil. Ya. Lanjut Pril tadi. Jadi Itu apa lagi ternyata- nih Kak? Ya, jadi ternyata olahan bumbu RW itu bisa tidak hanya ke daging anjing tapi bisa ke daging lainnya. Terus apa lagi? Biasanya ada yang bilang begini, kita suka makan daging patola karena dagingnya itu terasa seperti ayam. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau memang kita mau cari rasa daging ayam, kenapa tidak makan daging ayam saja? Kenapa harus makan patola atau ular piton? Jadi ternyata bisa diganti. Ya sudah, kalau begitu masak saja daging ayam. Terus apa lagi? Terkait dengan penyu, kan ada orang bilang, oh enak nih makan daging penyu, daging penyu, atau orang bilang tuturuga bumbu kuning. Tapi kesini ada juga yang bikin daging ayam bumbu tuturuga alias bumbu kuning. Berarti ada pilihan yang bisa kita ambil, ada tindakan yang bisa kita ambil untuk mengubah bahan baku. Jadi kalau misalnya orang biasa bikin daging satwa liar dengan bumbu RW, kita bisa ganti olahan daging itu dengan daging yang lebih ramah lingkungan. Jadi tips dari kami adalah mari bijak mengkonsumsi daging satwa liar dengan mengolahnya dengan daging-daging yang lebih ramah lingkungan. Mungkin itu dari saya. Kalau Kak Purnama mungkin Silakan. Karena kan daging hutan itu gini ya, itu dia berkembang alami di hutan, tidak ada proses manusia. Itu disebut dengan satwa liar. Ada daging domestik kayak sapi, ayam, babi, itu kan memang dikembangbiakan untuk dikonsumsi. Jadi bisa ada perlakuan di situ. Nah itu kan lebih aman, bisa ada perlakuan. Tapi kalau satwa liar itu gini, kalau konsumsi kita tinggi, tingkat berkembang biak dia nggak secepat orang punya permintaan. Nah kan sian, kebayang ya, berarti dalam ekologi
ada ketidakseimbangan ekologi. Nah itu bahaya, kita belajarnya dari mulai SD kan ya, ekosistem, populasi segala macam. Nah dan kita tahu bahwa daging satwa liar yang ada di pasar-pasar besar di Sulawesi Utara itu sekarang bukanlah dari Sulawesi Utara lagi, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Tenggara, bahkan ada Kalimantan, bahkan ada dari Papua, bayangkan dari Sumatera. Saking tingginya permintaan kita kota paling seksi untuk mengambil daging satwa liar, daging hutan. Nah, ayo mungkin ganti, coba dengan pilihan pertama kita bisa menentukan untuk mengganti. Ibu rumah tangga boleh mikir, kita mau ganti ini. Tuh, malah bangga jadi orang yang cerdas gitu tuh. Wow, cerdas ya. Proud to be a smart people, smart to choose your daging meat ya. Artinya jadi itu bangga. Kenapa enggak? Udah bangga aja gitu. Jadi jangan lagi bangga ketika ada kaki daging hutan ini, bangga ada kepala ini. Wow, jangan lagi ya. Merasa keren gitu kalau bisa memajang itu di meja. Ayo mari datang, malah posting lagi. Mari join di Manado, tempat kita ada ini di sini nih gitu. Duh, itu masa lalu deh. Ya, sekarang itu lebih bangga kalau ayo kita sediakan nih bumbu ini, bumbu kuning, bumbu RW dengan ini. Wow, itu. Dan kan sekarang tuh pola hidup sehat ya. Iya. Sekarang orang tuh menghindari yang sudah lebih sadar, lebih sadar aware dan kesehatan. Iya. Toh, semua orang juga bilang ketika makan daging yang itu bikin panas, naik kolesterol segala macam, itu mereka sendiri sih yang bilang, orang di kampung. Nah dengan begitu tempe lebih aman. Itu bisa kita lakukan dengan sendirinya tanpa ada dampak dari aturan segala macam. Kedua adalah mengajak orang lain untuk kemudian melakukan yang sama. Ketiga, kalau kamu punya om, opa, saudara yang masih berburu, katakan tinggalkan itu gitu lah. Dan yang berikutnya adalah kita harus seimbang. Tadi saya dapat satu ayat dari Pak Pendeta James Rumagit yang saya dia bilang yang 1 Korintus 10 ayat berapa itu yang bilang semuanya bisa benar tapi tidak semuanya berguna dan membangun. Jadi bisa aja makan tapi mungkin mana yang benar dan mana yang membangun. Seperti jadi itu memang punya manfaat untuk kita gitu ya. Tadi itu saya untuk membangun. Tunggu, saya itu menarik, saya suka ayat itu. Iya, silakan. Korintus mana ya? Jadi lupa, gugup soalnya. 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yang tadi pesan dari Bapak Sekum KGPM dan saya reminder lagi, itu bisa gitu, tapi tidak semua gitu. Jadi mungkin bisa lebih berpikir keberlanjutannya. Dan ingat lagi, itu daging-daging itu sekarang bukan lagi dari Sulawesi Utara. Pertanyaan besarnya adalah kemana daging-daging hutan kita? Gitu. Pertanyaan besarnya habis, apakah sudah habis? Atau jadi kalau itu bisa menjadi pertanyaan besar. Ayolah rayakan Natal dengan tahu tempe bumbu RW, itu senang banget. Aduh, kita senang sekali. Natal dengan kue-kue. Iya, kalau ada itu pasti yang pertama kita makan. Tahu tempe bumbu RW. Kalau ada dari penonton mungkin yang mau bawa itu di hari Natal, welcome. Ikan teri bumbu RW. Ikan teri, lagi teri Medan. Bumbu RW, aduh. Akan ya, dan itu harapannya. Jadi mari bikin sudut bangga, mari bangga dengan toran satwa liar, mari bangga jadi orang yang lebih sabar, lebih baik, lebih bijak dalam memilih daging. Selamat Natal dan Tahun Baru tentunya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, itu dia tadi podcast kita, semoga ya jadi inspirasi, semoga juga menyadarkan kita untuk perayaan Natal, Tahun Baru itu kita bisa juga mengganti mengganti bahan pokoknya tanpa harus menghilangkan semarak hari raya. Nggak harus ya. Dan info-info lebih banyak bisa kontak kita, punya IG, kita punya Facebook, kita punya akun media sosial semuanya. Selamatkan Yaki judulnya. Jadi kalau mau discuss, mau nanya-nanya, itu bisa ke Selamatkan Yaki. Atau mau melaporkan ada orang yang pelihara Yaki dan satwa yang dilindungi, bisa ke media sosial kami Selamatkan Yaki. Baik, jadi tentunya dari tontonan di saat ini teman-teman yang menyaksikan juga bisa share ya ke kerabat, ke orang-orang terdekat supaya gerakan ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, semakin banyak yang lebih sadar dan memahami betapa pentingnya kita
tidak hanya untuk perayaan Natal, Hari Raya, tapi kita juga harus memedulikan untuk perayaan itu keberlanjutan dari hewan-hewan yang sudah hampir punah itu ya, yang tentunya menjaga keseimbangan ekosistem kita. Dan tentunya Tribuners, tadi juga kita disampaikan bahwa dari Hotel Wish Prime itu akan ada promo-promo menarik menjelang hari raya, karena kan biasanya Promo apa tuh? Boleh tuh. Nah, itu Apalagi nanti kalau kita nggak pulang kampung, ditampilkan. tiket mahal. Nah, itu bisa langsung ke Hotel Wish Prime. Di situ ada promo-promo menarik, harga-harga yang menarik pastinya untuk kamar-kamar yang tersedia di Hotel Wish Prime. Gitu ya. Jadi pertimbangan. Enak loh kuenya. Ini dari Wish Prime ya? Silakan dihabiskan atau mau dibawa pulang juga Saya boleh. Memang enak nih dia kuenya. Oke. Thank you Wish Prime. Terima kasih, Sukses Kak buat Pus. Wish Prime ya. Terima Tingkat kasih, okupansinya Kak April. tinggi. Amin. Terima kasih buat Tribun juga. Iya, terima kasih Kak sudah datang. Mungkin besok-besok kita bisa datang lagi, diskusi lagi tentang tema-tema lainnya. Terima kasih Tribuner sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.